Air sungai mengalir deras ke arah wanita ini. Matanya tertuju ke puncak gunung lagi. Pada saat yang sama, berdoalah ke langit biru. Gunakan hidup Anda sebagai imbalan atas kedamaian putra Anda. Perlahan air sungai mengalir di atas kepalanya. Tapi lengannya masih menggendong bayi, berdiri tegak di tengah derasnya air. Dengan sinar matahari pagi pertama, tangisan bayi itu akhirnya menarik perhatian penduduk desa terdekat. Mereka bergegas menyelamatkan bayi itu. Wanita itu juga mengapung dengan air sekarang. Kepala mengadopsi bayi, juga beri nama Siva. Siwa sejak kecil sangat ingin melihat ke puncak gunung, dan berkali-kali mencoba mendaki. Padahal prosesnya sangat berbahaya. Setiap kali saya dimarahi oleh ibu saya, tapi Anda tidak pernah menyerah. Secara bertahap Siva naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Latihan itu terakumulasi setiap hari, membuatnya melatih tubuh yang sempurna. Anda melihatnya hanya berdiri bertenton. Otot lengan yang menggembung bisa mematahkan kalung. Gunakan sedikit tenaga, patung yang berat itu juga bisa diangkat olehnya. Siva melompat ke dalam air. Tempatkan patung di air terjun untuk pembaptisan. Menarik orang untuk beribadah. Tepat saat ini, topeng jatuh dari puncak gunung. Baru saja jatuh di kaki Siwa. Dan topeng ini juga membuatnya percaya bahwa di gunung itu ada gua. Jadi Siwa memanjat tebing. Memang, ia melihat seorang wanita cantik dengan tubuh penuh dikelilingi kupu-kupu. Menari tarian yang sangat seksi. Dengan rotasi keindahan, kupu-kupu juga terbang. Gay pergi ke sini. Ini adalah perasaan yang menghangatkan hati. Siva tidak bisa membantu tetapi melompati. Berhasil menggenggam pohon di dekat tebing. Namun kini keindahannya pun menghilang. Kain putih terbang di atas tebing. Siva buru-buru mengejarnya. Begitu saja, dia mengejar gadis itu. Siwa mendaki permukaan batu terjalmat, kemudian berpegangan pada tanaman merambat dan menyeberangi lembah. Melompati, pinjam cabang di bawah dan terbang. Pegang pohon tua yang layu di dekat tebing. Ikuti arah itu dan naiklah. Sangat sederhana, mengatasi 9981 kesulitan. Siva akhirnya naik ke puncak gunung. Tapi di sini semua gunung tinggi dan salju putih. Siwa mencari keindahan di mana-mana. Tahu dia dikejar oleh sekelompok orang. Dia mempersiapkan pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan untuk melangkah maju. Tapi di luar dugaan, kecantikan itu adalah seorang raja. Dia bahkan memanggil kaki tangannya untuk membunuh mereka semua. Siva mengikuti mereka ke sebuah gua di gunung. Kudengar orang-orang ini berencana untuk menyelamatkan sang putri. Mereka akhirnya muncul. Topeng yang diambil Siva. Gadis itu meregangkan lengannya yang terluka ke dalam air. Kemudian ikan-ikan kecil yang tak terhitung jumlahnya mengepung. Membantunya merawat lukanya. Tapi gadis itu tidak tahu sama sekali. Siva diam-diam berenang. Pegang pulpen. Gambar pola dengan lembut di tangan gadis itu. Tapi sebagai seorang prajurit, pola ini hampir membuat Ewen kehilangan hak untuk berperang. Lagi pula, siapa yang memainkan game itu? Ewen menyuruh temannya untuk menyamar sebagai dirinya dan berbaring di tepi sungai. Dia berdiri di samping dalam penyergapan. Tapi Ewen tidak menduganya. Orang ini ada di belakang Anda. Tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi temannya segera memperhatikan pola di bahunya. Harimau tidak muncul. Apakah Anda menganggap saya Hello Kitty? Ewen menemukan jejak kaki Siva yang kabur. Akhirnya menemukan pencuri ini. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan menembakkan panah. Kemudian panah berturut-turut ditembakkan. Memaksa Siwa untuk melarikan diri. Tapi dia masih ditangkap, sedangkan Ewen tidak berdaya. Siva menyelam ke arahnya dan menuruni lembah bersama-sama. Anda ingin menganiaya saya? Ewen mengambil pedangnya dan menebas Siwa. Tapi dia mengelak dengan mudah. Tidak apa-apa untuk menurunkan lengan bajunya. Kemudian Siva berbalik, melepas pakaian luarnya dengan mudah. Dan cabut rambutnya. Kelembutan ini. Apakah Anda berani mengatakan bahwa bersukacita tidak perlu? Memanfaatkan celah. Siva bahkan memejamkan matanya. Lipstick. Dia juga merobek celananya. Bawa dia ke air terjun. Apakah keindahan di air terjun itu benar-benar aku? Ewen menoleh. Melihat Siva melepas topengnya. Baru sekarang percaya. Pencuri di depan Anda mengikuti jejaknya. Di saat yang sama, dia juga menggambar pola di tubuhnya. Siva juga memiliki corak serupa di tubuhnya. Ewen bingung karena diejek, tapi dia masih punya misi bersamanya. Hanya bisa membuat Siwa pingsan untuk pergi sendiri. Tapi dia baru saja keluar dari lembah saat dia disergap. Ditawan oleh pengawal kerajaan. Untungnya Siva bangun lebih dulu. Selamatkan dia sendiri. Tapi Ewen masih belum cukup berhati-hati untuk terluka. Siva tidak ingin orang yang dia cintai mengambil risiko. Jadi dia memikul beban tugasnya. Datang ke ibu kota sendirian untuk menyelamatkan ratu. Semua orang melonggarkan talinya. Seekor bison ganas bergegas keluar. Pria itu meraung dan meraih tanduk banteng itu. Tapi masih terus didorong oleh banteng tanpa henti. Semua ototnya gemetar. Pria mengatupkan giginya. Situasi akhirnya berbalik. Dia menggunakan kekuatannya untuk mendorong sapi itu kembali.
Kemudian ambil kesempatan ini untuk meraih hidungnya dan memukulnya kembali. Setelah mengalahkan Bison, para pelayan dengan cepat menariknya. Semua orang dengan cepat memuji kebesaran raja. Raja juga membuat patung untuk dirinya sendiri. Hari ini adalah upacara pembukaan benteng tersebut. Dia sengaja datang ke tengah alun-alun. Lepaskan sang putri dari kandang 25 tahun. Tangan dan kakinya diikat dengan rantai tebal. Menderita penyiksaan seperti itu selama bertahun-tahun. Membuat penampilannya menjadi kurang manusiawi. Karena raja menyimpan dendam tahun itu, dia memilih saudara laki-lakinya. Jadi dia berencana untuk membunuh saudaranya dan merebut tahta. Kemudian penjara dan siksa dia. Untungnya, ratu mengambil pangeran yang baru lahir itu. Ini juga meyakinkan ratu, putranya pasti akan kembali untuk membalas dendam. Saat upacara, seorang pelayan tiba-tiba jatuh ke tanah. Tiba-tiba, semua orang menjadi bingung. Melihat patung yang jatuh itu akan mengalir ke sungai. Tiba-tiba seseorang yang bertopeng menyambar tali tersebut. Patung itu segera berdiri diam. Para pelayan yang jatuh bergegas ke barisan. Tapi angin meniup topengnya, dan pelayan di garis depan tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. Bahubali, Bahubali, dengarkan nama ini. Semua orang pada gilirannya mendapatkan kembali semangat mereka. Patung itu dipegang dengan kuat. Tapi raja bangkit dengan gugup. Di malam hari, Shiva menyelinap ke dalam istana. Ikuti pengawal, dia berpura-pura merobohkan tiang api. Sementara api menjalar dengan ganas. Dia dengan cepat berlari ke alun-alun. Melihat permaisuri kerajaan diikat dengan rantai berat. Ada api di hati Shiva. Dia langsung mengambil rantainya, hancurkan semua penjaga, lalu tarik kereta di sampingnya. Setelah menggunakan pedang untuk memotong rantai, dia membungkuk dan melemparkan sang putri ke dalam kereta. Para penjaga menyalakan api di tengah jalan untuk menghentikannya. Tapi tidak hanya Shiva tidak berhenti, tapi juga ngebut menembus api. Gerbong itu segera memiliki roda api. Para pengejar mengejar tetapi tidak bisa mengikuti. Tapi sang pangeran diam-diam menyergap. Shiva yang tak berdaya untuk sementara telah dikalahkan. Setelah bangun, dia ditangkap oleh tentara. Dan sang putri dianiaya dan dipermalukan. Angry Shiva memulai amarahnya. Abaikan kerusakan pada tubuh. Kalahkan setiap prajurit. Kemudian dia memotong pedang raja. Dapat merobohkan Bison tetapi menjadi lemah dalam sekejap. Kepalanya dipotong oleh Shiva dengan pedang. Pada saat ini sekelompok penunggang kuda berlari. Bawahan raja ingin balas dendam. Tapi setelah melihat wajah Shiva, dia berlutut. Bahubali, ratu juga sangat senang. Ternyata Shiva adalah anak kandungnya. Juga merupakan keturunan Raja Bahubali. Dia akhirnya mendapatkan tahtanya kembali. Ini adalah film epik Bahubali. Itu juga merupakan film termahal dalam sejarah India. Setiap menit efek khusus menghabiskan uang. Tonton film seperti itu. Saya merasa sangat segar. Sampai jumpa lagi.